Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Semua dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Puji Tuhan, di tengah-tengah pandemi pada saat ini, kita tetap terpelihara oleh kasih karunia dan tetap terlindung di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, sharing firman Tuhan kita pada saat ini terdapat dalam Kejadian pasal yang ke-50. Ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Puji Tuhan. Ini adalah perkataan daripada Yusuf. Waktu terakhir bagaimana ayahnya telah dipanggil Tuhan, yaitu Yakub telah mati. Maka kakak-kakaknya Yusuf itu takut kalau nanti Yusuf itu balas dendam, membalas apa yang diperbuatnya pada dahulu kepada Yusuf, kejahatan mereka kepada Yusuf. Saudara-saudaranya takut dan bahkan dikatakan mereka khawatir akan keadaan hidup mereka karena Yakub telah meninggal. Tetapi Yusuf berkata pada saat itu, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Bagaimana terjadinya peristiwa yang telah lalu, yang telah dilalui oleh Yusuf, begitu menyakitkan dalam perjalanan hidupnya. Dimasukkan ke dalam sumur, dijual sebagai budak dan lain sebagainya. Bahkan masuk di dalam penjara. Satu peristiwa-peristiwa yang sangat menyakitkan. Tetapi di dalam firman Tuhan pada saat ini, kita melihat walaupun saudara-saudaranya mereka-rekakan yang jahat, tetapi dikatakan di situ, Tuhan telah mereka-rekakan perkara yang baik. Untuk yang baik, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, seringkali apa yang kita hadapi, apa yang sedang kita lihat, keadaan kita, mungkin sahabat kita, mungkin saudara kita selalu menilai yang di luar dari apa yang Tuhan lakukan. Seringkali kita menilai negatif. Seringkali kita berpikir negatif untuk selalu kejadian yang terjadi, peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Tuhan lain, Bapa di surga lain. Dia selalu mereka-rekakan yang baik dalam hidup kita. Bahkan rencananya dikatakan kitab Yeremia bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh harapan. Persis apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf ini. Bukan rancangan Tuhan, bukan rancangan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh harapan. Di mana pada saat itu Yusuf berkata, ada rencana Tuhan di balik penderitaan Yusuf. Bahwa dia harus dikatakan memelihara suatu bangsa yang besar, di mana kakak-kakaknya datang untuk meminta pertolongan. Di Kanaan tidak ada gandum pada saat itu. Tidak secara kebetulan semua rangkaian peristiwa yang terjadi. Sampai Yusuf menjadi orang kedua dari penguasa Mesir pada saat itu. Semua adalah dalam rahasia Tuhan. Bapak Ibu sekalian, biarlah kita selalu berpikir positif untuk setiap peristiwa, kejadian dalam hidup kita yang kita alami. Berpikir positif untuk kejadian, peristiwa bagi anak-anak kita mungkin, bagi cucu-cucu kita mungkin, bagi saudara kita mungkin, bahkan dalam pelayanan mungkin. Kita harus berpikir positif dalam hidup kita. Nah, kita melihat bahwa Tuhan tidak merencanakan kejahatan, tetapi merencanakan hari depan yang penuh harapan. Bagaimana juga pengalaman Ayub waktu dia jatuh sakit. Sampai ludes semua hartanya, anak-anaknya, semuanya kambing dombanya, sahabat-sahabatnya
berpikir negatif. Tetapi di balik peristiwa yang dialami oleh Ayub, ada berkat yang luar biasa. Di mana pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi dalam hidup Ayub. Anak-anaknya dikembalikan. Hartanya dikembalikan 2 kali lipat. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, biarlah kita berpikir positif untuk masa-masa yang sedang terjadi pada saat ini. Walaupun pandemi melanda seluruh dunia, bahkan tidak terluput Indonesia, tetapi biarlah kita selalu berpikir positif bahwa di balik semuanya ini ada rencana Tuhan yang baik, yang indah bagi anak-anaknya yang percaya kepadanya. Yusuf sama dengan kita. Tuhan punya rencana yang baik, di mana Dia dapat memelihara satu bangsa yang besar. Kita juga demikian. Lewat hidup kita, kita dapat menolong orang lain. Di masa-masa pandemi ini, dapat mengulurkan tangan untuk membantu orang-orang yang susah, yang membutuhkan pertolongan dari dalam kehidupan kita. Kiranya kita semua boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama daripada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman pada saat ini. Sharing firman yang singkat pada saat ini. Di mana Tuhan, kami boleh percaya kepadamu bahwa Engkau tidak pernah mereka-rekakan yang jahat dalam hidup kami ya Tuhan. Mungkin manusia mereka-rekakan yang jahat dalam hidup kami. Tetapi Tuhan tetap merancangkan kehidupan yang luar biasa. Masa depan yang penuh dengan harapan dalam hidup kami. Memberkati setiap Tuhan yang mengikuti sharing pada saat ini. Berkati keluarga demi keluarga. Mungkin yang sedang membutuhkan pertolongan. Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa.